Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang rencana Bapak Prabowo, presiden terpilih kita periode 2024 sampai 2029, tentang pinjol dan hutang-hutang para masyarakat Indonesia. Terutama hutang-hutang di finance, di bank, di leasing, dan lain-lain. Nah, saya mendapatkan beritanya dari sini, dari Google gitu. Sudah banyak gitu ya. Ini 14 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu gitu ya. Lagi rame. Dan isinya sama semua. Isinya begini. Prabowo bakal hapus utang petani, nelayan, UMKM di bank. Ya, jadi UMKM, ya, nelayan, petani itu hutangnya akan dihapuskan. Oke. Lalu ada lagi di sini 2 jam yang lalu gitu ya. Prabowo hapus utang 6 juta UMKM di bank. Perpres akan segera disahkan gitu ya. Prabowo bakal terbitkan perpres untuk hapus utang 6 juta UMKM. Oke. Nah, ini Pak Prabowo yang saya perhatikan mengeluarkan statement ini di awal-awal masa jabatannya gitu ya, bukan di akhir jabatan. Oke, biasanya para pejabat itu di akhir jabatan gitu ya, yang mau terpilih lagi gitu kan, biar kepilih lagi, biar disenangi masyarakat, itu akhir-akhir. Oh ya, hutang akan dihapuskan dan lain-lain gitu. Tapi ini Pak Prabowo saya perhatikan di masa awal-awal jabatannya, dia ingin menghapus hutang-hutang para nelayan, UMKM, dan para petani. Jadi yang namanya auto lunas atau hutang itu dihapus oleh pemerintah itu benar adanya. Ya, slik OJK Anda itu bisa bersih lagi itu benar adanya. Salah satu alasan mengapa hutang para masyarakat ini dihapuskan, ya karena siapa lagi yang mau utang, Pak? Bu, ya. Siapa lagi yang mau utang kalau semuanya slik OJK-nya jelek semua? Ya bangkrut. Ya, perusahaan finance-nya juga bangkrut, perusahaan leasing banknya juga bangkrut kalau nggak ada yang utang, nggak ada yang memberikan keuntungan untuk para bank-bank tersebut. Ya, itulah makanya sama juga dengan dipinjol. Jangan pernah takut dipinjol. Ya, karena nanti bisa saja Pak Prabowo ini akan mulai menghapus hutang-hutang di pinjol gitu ya. Tapi kalau saya berbicara Pak Prabowo akan menghapus hutang-hutang di pinjol, uang sekarang saja sudah pada dihapusin hutang-hutang di pinjol itu, ya. Coba Anda cek slik OJK Anda, ya. Apa iya semua hutang Anda di pinjol itu masuk semua? Ya, saya saja itu hutangnya banyak yang dihapusin dari Kredit Pintar, Aku Laku, pinjol yang besar-besar, Kredivo, dihapusin semuanya utang-utangnya gitu ya. Nah, semoga Pak Prabowo di eranya Indonesia emas gitu. Indonesia emas ini pinjol ini hilang, musnah gitu ya. Tidak hanya dihapus saja utangnya gitu, tapi ditutup, ditiadakan, ditidakadakan pinjol ini ya, dimusnahkan. Oke, Pak Prabowo, kami semua para masyarakat-masyarakat ini sangat berharap sekali kepada Bapak untuk menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, di sini kita baca sebentar ya, dari Detik Finance, oke. Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan peraturan presiden, Perpres, untuk menghapuskan hutang pada petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuan penghapusan hutang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online, pinjol, dan rentenir. Nah itu tujuan penghapusan hutang adalah memulihkan akses penyaluran kredit. Ya, jadi kalau semuanya nggak bisa hutang karena slik OJK-nya macet, nanti siapa yang mau hutang? Gitu ya. Nah, lalu di sini ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah 20 tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank. Nah, di sini juga yang bisa kita garis bawahi adalah terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online gitu ya. Nah, di sini juga ada tertulis kan seperti ini ya. Menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online atau pinjol dan rentenir. Nah, berarti Bapak Prabowo itu sudah tahu bahwa yang namanya pinjol itu waduh ya, itu bahaya. Ya, gak boleh yang namanya pinjam-pinjam ke pinjol gitu kan. Pinjol itu berbahaya. Nah, maka dari itu ya mungkin ya kita sebagai rakyat mungkin berpikirnya begini, satu-satulah ya kan. Yang pertama Bapak Prabowo hapus hutangnya para petani-petani dulu gitu kan, biar ekonominya muter gitu ya, ada perputaran ekonomi di situ gitu. Lalu setelah itu pinjol-pinjol nih ya kan dihapuskan.
gitu, ditiadakan, dibumi hanguskan dari Indonesia ini, karena statementnya adalah tadi ya, menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online atau pinjol gitu ya. Berarti kan jajaran pemerintahan Pak Prabowo ini sudah mengetahui, sudah menyadari, sudah banyak yang menyadari bahwa pinjol itu jelek, pinjol itu bahaya ya, sehingga nanti bisa dimusnahkan gitu. Pak Prabowo tipe-tipe patriot ya, orang-orang patriot, orang yang akan melindungi negaranya gitu kan, dari apapun, bahkan terlebih lagi dari asing gitu ya. Pinjol ini kan asing nih ya. Era Pak Prabowo ini pinjol ini ditutup gitu. Oke ya. Nah, jadi yang namanya penghapusan hutang itu nyata. Oke. Kalau saya dari tahun 2022 ya, 2021 ya, saya udah bilang bahwa auto lunas, ada asuransinya, ada penghapusannya hutang di pinjol itu gitu kan ya. Itu karena saya telah mengalaminya sendiri, karena saya mengecek slip OJK saya. Oke. Yang artinya apa? Artinya maksud saya di sini bukan memaksa Anda untuk percaya ya, bukan. Anda percaya tidak percaya silakan saja gitu. Tapi maksud saya di sini adalah penghapusan utang itu ada. Makanya jangan takut kalau galbay. Jangan pusing-pusing mikirin dendanya akan segini, bunganya nanti akan segini kalau galbay 4 tahun, 5 tahun gitu. Sudah santai saja, itu pasti dihapuskan. Ada beberapa hal-hal yang Anda tidak ketahui tentang gagal bayar di pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak ada aturan OJK atau undang-undangnya yang menyebutkan bahwa Anda wajib membalas penagihan dari DC pinjol itu. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib menemui DC lapangan. Nah, ini banyak sekali ya nasabah-nasabah pinjol ini ketar-ketir gitu ya ketika galbay di pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya. Gitu. Padahal ya tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib menemui DC lapangan. Jadi bang, kalau saya membiarkan DC itu di luar rumah saya, itu boleh bang? Sangat boleh sekali. Ya, Anda itu boleh tidak menemui DC lapangan. Oke? Karena sekali lagi, tidak ada aturan atau hukumnya para debitur pinjol diwajibkan menemui DC lapangan. Ya, malahan DC-nya lah, debt kolektornya lah yang wajib izin jika ingin masuk ke rumah Anda. Ya, dan wajib menunjukkan tanda pengenal mereka itu ya, beserta surat-surat penagihan asli dari kantornya ya, dan kartu SPPI-nya dan lain-lain gitu ya. Kita ini raja ya, konsumen itu raja, masa kita harus nemuin mereka? Siapa mereka ya? Mindsetnya harus seperti itu ya. Kita ini raja, konsumen itu raja ya, masa kita harus nemuin mereka? Siapa mereka? Ya, nggak ada undang-undangnya saya harus nemui DC lapangan. Ya, galbay pinjol saja tidak ada undang-undangnya ya yang mewajibkan saya harus membayar pinjol, apalagi nemui DC lapangan. Ya, kalau Anda ditemui DC lapangan gitu, Bu ini gimana Bu bayarnya Bu? Wah, ya bla 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 bla. Ya, Anda skakmat. Ya, ada nggak undang-undangnya? Ada nggak aturan OJK-nya? Ya, saya harus bayar. Tidak ada. Ada nggak undang-undangnya atau aturan OJK-nya saya harus menemui Anda? Tidak ada. Saya tinggalin Anda di sini itu boleh. Anda nggak mau pergi, ya saya teriakin. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada aturan OJK atau undang-undangnya yang menyebutkan bahwa Anda wajib menemui DC lapangan. Anda tidak mau menemui DC lapangan, ya. Misalkan sebut saja, let's say kita sembunyi di kamar, itu boleh. Boleh. Ya ngapain nemuin DC lapangan gitu kan ya. Kita ini sudah gagal bayar di pinjol, tidak ada agunannya ya. Kita nggak jaminin BPKB, kita nggak jaminin sertifikat rumah, lalu ngapain ya DC ini ke rumah kita ya? Mau apa? Mau narik apa? Tidak ada yang bisa ditarik ya. Pinjol tidak bisa menarik harta benda kita ya. Jadi mau ngapain pinjol itu ke sini ya? Nggak ada gunanya gitu ya. Masih mending tidur seperti itu. Oke ya. Nah, jadi bagi Anda yang masih stres mikirin pinjol, saya harap dengan adanya video ini yang menjelaskan bahwa tidak ada undang-undang dalam membayar pinjol,
Anda bisa menyelamatkan diri Anda dan menyelamatkan harta-harta Anda. Ya, dan pesan saya, setelah Anda galbah ini, Anda wajib membenahi sosok Anda. Ya, apalagi Anda itu laki-laki. Ya, yang artinya Anda harus menjadi sosok yang bisa dibanggakan. Oke, contoh misalkan Anda anak laki-laki, wajib beri uang ke orang tua. Ya, banggakan orang tua. Ya, Anda cari kerja, usaha kayak ya. Anda suami, ya, cari uang, berikan anak dan istri Anda itu kebutuhan dan keinginan-keinginannya. Ya, walaupun tantangannya besar, melamar kerja, membuka usaha, tapi itu patut Anda coba dan Anda lakukan. Ya, karena kenapa tidak gitu loh ya? Masalah Anda dengan pinjol sudah selesai. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan lagi gitu loh. Tinggal masalah kesejahteraan Anda saja. Gitu. Oke ya, semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.